Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair ya. Kita bertemu kembali pada pembelajaran fikih yakni sekarang kita masuk ke bab atau kitabus shalah ya. Ada yang tahu sholat atau apa itu pengertiannya? Tadi udah ana singgung di kelas 7 ya. Apa secara bahasa kelas 7? Nah, sekarang kitab pengertian sholat dulu ya. Nih ditulis ya. Pakai bahasa Arab dulu pertama ya. As-sholatu lugatan secara bahasa ad-du'atu ya. Apa artinya? Sholat secara bahasa yaitu doa ya. Sekarang secara syariat istilah syar'i, as-sholatu istilahan bahasa Arabnya akwal jangan dari qaul, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir nanti ini ditulisnya nanti aja ya, ini kita anak dulu bit takbiri wa muhtatamatun bit taslim taslimi apa lagi tadi bisyara'ito makhsusah maksusotin. Nih bahasa Indonesia ya. Nih tulis. Salat secara bahasa yaitu doa ya. Salat secara bahasa doa. Terus secara istilah, sholat secara istilah syar'i ya, istilah syar'i di sini perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir, perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir, perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam, dengan memenuhi syarat tertentu.
dengan memenuhi syarat tertentu. Jelas semuanya? Dengan memenuhi syarat tertentu. Itu baru definisi apa? Pengertian sholat. Ya nanti itu ditulis bahasa Arabnya buat pengetahuan antum ya. Tuh nanti tapi sekarang. Ayo kita sekarang ke kitab shalah. Di sini lihat. Syekh Nasir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwa orang yang mengkufuri wajibnya salat atau mengingkari wajibnya salat, di sini mengingkari wajibnya salat atau meninggalkannya karena menganggap ringan atau malas, dihukumi sebagai kafir ya. Dan berlaku atas sebagian yang berlaku atas orang-orang yang murtad ya. Jadi kalau dia mengingkari sholat itu, kalau misalkan dia mengingkari kewajiban sholat dan meninggalkannya karena malas, itu dihukumi kafir ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus sholah ya. Apa al-ahdu itu? Bentar lupa apa lupa lagi. Lupa nih. Di antara batasan kita dengan orang kafir, maksudnya apa? Bainana wa bainal kufur, di antara kekafiran, di antara batasan kita kekafiran yaitu meninggalkan salat. Yaitu di sini meninggalkan salat dalam artian mengingkari kewajibannya salat, ya. Rasulullah SAW itu mengingkari kewajiban salat. Tapi kalau meninggalkannya karena misalkan misalkan karena dia atau enggak lupa sih, misalkan meninggalkannya cuma ibaratnya bukan malas ya. Kalau kata Syekh di sini malas dan menganggap ringan itu sebagian dari kafir ya. Tapi kalau secara mungkin yang anak ketahui itu dosa besar ya. Tapi dia masih mengimani wajibnya sholat, tapi dia melaksanakannya dengan lalai, atau misalkan dia menganggap misalkan malas-malasan, itu dosa besar, dosa paling besar. Kalau dosa paling besar kan syirik, itu dosa besar, sebagian dosa besar ya, meninggalkan sholat ya. Dosa besar dibanding dosa zina, dosa mencuri, dosa apalagi banyak yang dosa riba ya. Itu meninggalkan sholat lebih besar dibanding dosa-dosa tersebut, dosa-dosa besar ya. Itu. Jadi tapi kalau dia mengingkari, dia dihukumi menjadi kafir ya. Kalau dia mengingkari ya kewajiban sholat, misalkan dia sholat nih, tapi dia mengingkari kewajiban sholat, bisa jadi dia kafir. Tapi kalau dia mengimani, tapi dia malas-malasan sholat atau enggak bolong-bolong sholatnya, itu dia meninggalkannya dosa besar. Tapi masih Islam, enggak kafir, cuma dosa besar. Pelaku dosa besar enggak dihukumi kafir ya. Sebagian Nana pernah belajar di kuliah Nana ya, ada sebagian orang yang menganggap dosa besar itu sebagai orang kafir ya. Ada namanya sekte Mu'tazilah, Mu'tazilah ya, penyimpangan Mu'tazilah, yang mereka menganggap orang yang berbuat dosa besar dihukumi kafir. Bukan Mu'tazilah, Khawarij. Khawarij yang ibaratnya dulu itu ada Khawarij itu zaman Ali bin Abi Thalib ya. Dia Khawarij itu kenapa disebut Khawarij? Dia keluar dari ketentuan khalifah ya, Khawarij namanya. Dia mengkafirkan dosa besar ya. Dosa besar, dia orang yang perilakunya melakukan dosa besar, dia dihukumi kafir. Khawarij. Tapi kalau Mu'tazilah, dia masih Islam, dia gak dihukumi kafir. Pelaku dosa besar itu gak dihukumi kafir, cuma di akhirat dia disiksa selamanya. Nah itu Mu'tazilah ya. Itu yang pernah Anda pelajari dulu. Jadi kita nggak boleh, kita sebagai orang Muslim yang menganut agama, yang menganut Islam, yang berpahaman sahabat, salafus soleh, kita nggak boleh menghukumi orang yang berdosa besar itu kafir. Kita nggak boleh ya. Kalau misalkan emang jelas-jelas kekafirannya kayak dukun, kayak dia bersekutu dengan jin, itu baru kita
kafirkan, karena kita jelas-jelas kafir dia dukun itu kafir, udah bersekutu dengan setan, menyekutukan Allah gitu kan, percaya kepada setan gitu. Tapi kalau dia pelaku dosa besar, kalau yang meninggalkan sholat, yang ibaratnya meninggalkan sholat yang berarti tidak mengingkarinya tidak mengingkarinya dia kewajiban sholat, itu gak bisa disebut orang kafir. Tapi kewajiban, kalau misalkan mengingkari kewajiban sholat, yaitu tadi kufur, kafir dia ya. Karena apa? Ya ini karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang ibaratnya memerintahkan kepada kita ya. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW di Isra di Mi'raj kan, Isra Mi'raj itu berapa kali, ada yang tahu berapa kali sholat diwajibkan untuk orang muslim? 50. Sekarang aja 5 waktu orang-orang banyak melalaikan, apalagi 50 ya. Tuh ya. Dan juga sholat itu tiang agama. Jadi yang pertama kali antum ditanya sama Allah, ditanya di alam kubur itu tentang sholat. Kenapa sholat itu lebih penting, paling penting setelah 2 kalimat syahadat? Karena 2 kalimat syahadat sebenarnya antum 2 kalimat syahadat ini kalau buat kita mah udah termasuk ini udah nggak usah lah 2 kalimat syahadat itu ya, karena kita udah terlahir dari muslim. Dan yang kedua sekarang kewajibannya yaitu sholat ya. Karena amalan yang pertama kali ditanya yaitu tentang sholat ya, melalaikan ya. Ibadah ini paling agung lah ibaratnya. Ya tadi doa ya. Sebenarnya doa itu salah satu ibadah yang paling agung ya. Kenapa sholat itu yang paling agung? Karena ya itu di dalamnya doa-doa semua kan ya, di dalamnya doa-doa semua, jadi sangatlah penting gitu kan. Tuh tadi pengertian dan wajibnya sholat ya, di sini disebutkan ya. Tuh dari kitabus sholat. Nah sekarang masuk ke syarat-syarat sholatnya. Kemarin kan sudah diketahui pertama syarat sholat apa? Bersuci kan, kemarin udah toharoh udah kita bahas kitab dahulu gitu kan, sudah disebutkan. Dan yang kedua, syarat yang kedua yaitu di sini masuknya waktu, yaitu ditandai dengan azan gitu ya. Tuh ditandai dengan azan masuknya waktu ya. Nah di sini dasarnya dalam hal ini adalah hadis Jibril ya, bahwasanya Jibril mengimani Nabi SAW di awal waktu dan di akhir waktu. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, sholat itu antara 2 waktu ya masuknya waktu ya. Kalau gak masuk waktu kita nggak sah sholatnya ya. Jadi masih ingat syarat sah sholat itu di luar sebelum beribadah. Kalau syarat itu sebelum beribadah ya, tapi kalau rukun di dalam ibadah tersebut gitu kan ya. Tuh, kalau syarat itu sebelum, yang pertama kan tadi kemarin kita jelaskan syarat yang pertama yaitu toharoh, bersuci ya. Kalau nggak bersuci kita nggak bisa sholat ya. Kedua sekarang masuknya waktu, kita kalau nggak masuk waktu nggak adzan dulu, misalkan adzan jam berapa, adzan zuhur itu jam 11:40 kalau nggak salah 40 berapa gitu kan. Nah kalau misalkan kita sholat zuhur 11:30 belum masuk waktu, salah nggak kira-kira? Enggak ya, itu karena sholatnya belum masuk waktu ya. Terus di sini dijelaskan nih, ada jelasnya dalam hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, waktu zuhri idza zalati syamsu wa kana zillu rajuli katulihi ma lam yahduril asr, wa waqtul asri ma lam tasfarru syamsu, wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghribi syafaq, wa waktu salatil isya'i ila nisfil lail al-aswad atau awsat, wa waktu salatul subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu isyams. Nah, di sini berarti terkait waktu sholat. Ini kan di sini yang pertama kan syarat yang kedua, sekarang waktu sholat. Nah, itu kan di sini dikasih Nabi SAW bersabda, waktu sholat zuhur dimulai ketika matahari tergelincir hingga bayangan seorang dengan tingginya selama belum waktu asar. Antum? Jadi dulu tuh waktu sholat itu ditentuin dengan di tengah-tengah, dulu makan di padang pasir ya, di padang pasir. Jadi ditentunya dengan misalkan ada misalkan ini di tengah-tengah nih ya, spidol. Nah waktu sholat zuhur itu kan kita matahari terbit dari timur, dari sana kan.
barat, di timur sana, timur sana, ya. Nah, tergelincir itu jadi ke barat dan si bayangannya itu, nah kayak gini, ada bayangan sedikit kan? Ada bayangan kan? Kelihatan nggak kalau dari antum? Nah, jadi tergelincir, jadi bayangannya tuh ke sini, ya. Bukan ke sana. Kalau ke sana kan berarti masih di timur kan, arah timur. Kalau di sana berarti udah ada arah barat. Itu waktu sholat zuhur tergelincir. Jadi sedikit ya, itu waktu sholat zuhur. Tapi sekarang kalau waktu rata-rata ya paling jam setengah 12 pernah nggak ya? Dulu gak tau, pernah lupa nah. Ya. Sekarang tuh paling jam 11.40 sampai jam 12 berapa 15 paling itu kan. Paling pokoknya tengah hari lah, jam 12. Kalau sekarang pakai waktu jam ya, itu dari setengah 12 lebih sampai jam 12 lewat ya. Tapi kalau zaman dulu ditentuin seperti itu. Nah sekarang waktu sholat zuhur tadi kan, waktu sholat asar selama matahari belum menguning. Nah waktu sholat asar itu tadi ada selama belum datang waktu sholat asar. Oh hingga bayangan. Oh, nah antum tahu kalau misalkan kalau antum berdiri, bayangan antum sama, kalau waktu asar itu bayangan antum sama kayak berdiri antum. Nah itu waktu sholat asar. Misalkan antum di itu di sana kan ya. Misalkan antum berdiri di sini, bayangan antum sama nih, sama yang sama yang tinggi antum. Itu waktu sholat asar ini. Tapi kalau yang tadi sholat zuhur, bayangan cuma sedikit, tapi sholat asar bayangannya sama dengan bayangan kita, tinggi kita. Itu sholat asar. Dan sampai kalau tadi sholat zuhur sampai kayak gitu, sampai waktu sholat asar kan. Kalau sholat asar sampai belum menguning, ya mungkin jam 5:30 lah ya. Paling maksimal itu 5:30 itu udah pol banget lah. Kalau sekarang ya 5:30 ya, matahari belum menguning, ya jam 5 masih bisa lah. Kalau 5:30 itu udah gelap sih ya, nggak tahu sekarang ya. Tapi kalau misalkan ada rukshoh, ya beda lagi ya. Kalau ada rukshoh, kalau misalkan ketiduran ya nggak apa-apa. Berarti nanti itu akan dibahas ya. Masih terkait waktu dulu. Terus sekarang waktu sholat maghrib, sholat asar, waktu sholat maghrib selama cahaya merah belum menghilang. Ya, kalau dulu itu ditentukan kalau maghrib itu pas matahari terbenam, ya matahari terbenam nih, matahari terbenam kan udah nggak ada matahari berarti kan. Nah kan setelah itu pasti ada mega merah kayak masih ada merah-merahnya lah, masih ada merah-merah cahaya matahari, cuma kan bukan cahaya matahari itu ya, cahaya merah pokoknya, cahaya merah itu sisa-sisa matahari lah gitu ya. Nah selama cahaya merah itu belum hilang itu masih waktu maghrib. Tapi kan sekarang kalau ditentuin waktu maghrib kan cuma setengah jam ya, dari sampai Isya ya, setengah jam atau 45 menit lah ya. Biasanya kita sholat sekarang tuh sholat Isya itu jam 7 kurang 5 menit kalau nggak salah ya. Terus setelah sholat maghrib itu biasa jam 6:15, berarti tinggal 45 menitan lah ya, 45 menitan ya itu ya kalau dalam waktu sekarang ya. Tapi kalau dalam waktu dulu itu antum dulu tuh mengkira-kira ya, jadi kira-kira waktu sholat maghrib sebelum cahaya merah menghilang itu waktu sholat maghrib. Terus waktu sholat Isya sampai separuh malam. Kalau sekarang separuh malam 11:30 ya. Tapi kalau ada rukshoh kayak ibaratnya antum ketiduran atau enggak dalam safar gitu kan, misalkan kan kadang. Tapi lebih baik sih kalau safar itu sholat dulu ya. Tapi kalau misalkan emang buru-buru, antum misalkan kayak naik pesawat kan udah ada jadwalnya, misalkan jadwalnya pas sholat Isya ya, pas sholat Isya ya, misalkan terus pas perjalanan antum sholat Isyanya sampai tengah malam, sampai jam 1 sampai jam 2 ya, itu kan rukshoh ya, itu kan keringanan ya, karena kan kita lagi safar ya. Tuh lanjut. Waktu sholat subuh ketika terbit fajar ya, terbit fajar itu antum kalau dalam puasa itu udah gak boleh makan ya. Jadi dalam fajar itu ada dua, namanya fajar kadzib, fajar sodik. Kalau fajar sodik dia masih boleh makan tapi gak boleh sholat, yaitu sholat subuh. Tapi pada kadzib salah. Pada kadzib itu gak boleh makan tapi gak boleh sholat subuh. Tapi kalau fajar sodik, fajar yang udah subuh itu gak boleh makan lagi dan boleh sholat subuh gitu ya. Jadi fajar itu ada dua, fajar kadzib, fajar sodik ya. Kalau fajar kadzib itu antum masih sahur boleh ya.
Tapi nggak boleh sholat. Maksudnya sholat di sini sholat subuh, bukan sholat tahajud. Kalau sholat tahajud kan boleh, ya. Malah lebih utama di terakhir malam itu, ya, sholat tahajud. Tapi kalau sholat subuh itu nggak boleh. Pas lagi Fajar kadib itu. Tapi setelah Fajar sodik, Fajar yang benar-benar Fajar itu subuh, itu kita nggak boleh makan lagi. Udah stop makan kalau kita mau puasa. Ya, terus kalau nggak puasa ya bebas, masih bisa makan ya. Tapi kalau udah masih puasa itu udah nggak boleh makan dan boleh sholat subuh karena sudah masuk sholat subuh hingga matahari terbit ya, matahari terbit ya. Sekarang mah kemungkinan ya jam 6 lah ya, jam 6 udah terbit lah ya. Itu hadis riwayat Muslim ini ya, itu waktu sholat ya. Jadi tadi waktu sholat nanti lah. Terus apa lagi? Ya terkaitnya masih sholat juga sebenarnya ini sholat itu sebenarnya pembahasannya penting sekali ya. Itu. Jadi itu. Terus lanjut 57 dianggap mendapati waktu sholat dengan mendapati 1 rakaat berdasarkan sabda Nabi SAW, man adraka raka'atan minas sholat faqad adraka sholat. Barang siapa mendapati 1 rakaat dari sholat maka sungguh dia telah mendapatkan sholatnya. Ini terkait kalau antum kita kan seorang laki-laki kan wajibnya kan berjamaah ya kecuali ada uzur-uzur tertentu yang nggak bisa bersolat berjamaah ya. Tapi jamaah itu wajib penting ya, jamaah buat laki-laki penting ya. Tapi kalau ada uzur ya nggak apa-apa ya, bisa ya kita kan ya. Tapi kan walaupun nggak berjamaah juga kan nanti pahala sholat dapat ya. Ya ingat gak, kewajiban wajib itu ketika kita melakukan kita dapat pahala dan terhindar dari dosa. Kita nggak dihukum kalau melakukan wajib ya. Melakukan sunnah kita mendapat pahala, tapi kita kalau nggak lakukan nggak dapat apa-apa. Tapi kalau wajib itu kita nggak lakukan kita dapat dosa. Ya, walaupun kita sholatnya sendirian kita pasti dapat pahala karena kan diwajibkan dapat pahala. Karena kan sholat itu ya penting ya sebenarnya ya. Allah itu nggak butuh sholat kita. Bukan. Allah itu nggak butuh sholat kita, benar. Ana pernah baca dulu itu Ustadz Ana namanya lupa, Ustadz Reza Gunarsa kalau nggak salah ya. Beliau membuat buku kecil gini ya, kecil. Itu terkait ininya tuh, judulnya tuh Allah itu tidak butuh sholat kita. Ya itu. Jadi yang butuh itu siapa? Yang butuh kepada Allah ya kita. Ya. Kita butuh kepada Allah ya. Allah itu nggak butuh sholat kita ya. Kita itu butuh sholat berdoa. Ya tadi kan kita ke definisi tadi itu kita doa butuh kepada Allah karena kan sholat itu kebutuhan buat kita ya. Jadi jangan dilalaikan ya. Kalau misalkan ya kalau ketiduran ya apa. Terus lanjut. Tadi ini mendapat 1 rakaat. Ya di sini yang ana pernah pelajari mendapat 1 rakaat itu yaitu untuk mendapat dalam bermakmu ya, untuk mendapat ruku sama imam, mendapat 1 rakaat. Ya, itu. Tapi nanti kan dibahas secara terperinci ya, nanti mungkin di sini ya, atau enggak nanti kita akan bahas lagi. Kalau antum mendapat ruku, misalkan antum datang nih telat nih sholat, tapi antum dapat ruku rakaat pertama, antum dapat rakaat pertama. Jadi nggak usah lagi ngulang, ya itu. Maksudnya apa? Terus tadi kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa mendapati 1 rakaat dalam sholat maka sungguh dia telah mendapatkan sholat, ya. Maksudnya mendapatkan sholat berjamaah, ya di sini, ya sholat berjamaah, ya. Jadi kalau antum misalkan telat rakaat terakhir, tadi katakan apanya? Rakaat terakhir, antum dapat nih 1 rakaat 1 rakaat terakhir ya, pas ruku antum dapat sholat itu, maksudnya dapat artian dapat sholat berjamaah ya. Ada yang tahu nggak sholat berjamaah apa pahalanya, berapa derajat? Ada yang tahu nggak? Ada yang mengatakan 25 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat ya, dibanding sholat sendiri ya. Tapi kalau misalkan kita sholat sendirian ada udzur, yaitu
ada lagi pembahasannya ya, mungkin nggak boleh juga gitu kan. Tuh. Ya. Tapi ya nanti akan terperinci lagi ya, mendapatkan 1 rakaat itu seperti apa ya, dalam nanti tentang pembahasan ya terkait sifat sholat ya, rukun-rukun sholat atau di apa-apanya sholatnya, nanti kita akan bahas. Sekarang syarat dulu ya. Terus lanjut ke poin ke-58, tidak boleh mengakhirkan keseluruhan sholat wajib atau mengakhirkan sebagiannya dan dari waktunya tanpa udzur maupun yang lainnya. Tuh kan, nggak boleh mengakhirkan kalau tanpa udzur. Ya. Misalkan ntar aja lah sholatnya, ntar aja nggak sholat ya, nggak boleh ya. Seluruhnya atau sebagiannya, misalkan ya sholat zuhur nih, sholat yang paling isya, nanti isya ada pembahasannya soalnya. Sholat zuhur kan ada berapa jam, misalkan dari jam 12 sampai jam 3 kan, misalkan ya 3 jam, nanti diintar-intar malah nggak sholat, nggak boleh ya, diintar-intar ya, nanti termasuk kepada fawaidul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang sholat aja celaka ya, apalagi yang nggak sholat ya. Fawaidul lil musallin ya, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka lalai dalam sholat ya. Lalai di sini yaitu mengakhirkan sholat ya, tanpa ada udzur. Kalau ada udzur ya nggak apa-apa. Misalkan antum ada udzur, misalkan antum kebelet BAB itu ada udzur, bisa kita mengakhirkan sholat. Misalkan lagi udah aja nih, udah qomat, tapi kita malah pengen BAB, ya mending BAB dulu daripada antum sholat nahan BAB. Gak boleh ya, bukan gak boleh ya, gak khusyuk nantinya ya. Nanti akan ada pembahasan lagi. Nah di sini, kecuali jika mengakhirkannya untuk menjamaknya dengan sholat lainnya, maka ini diperbolehkan karena alasan-alasan safar, hujan, sakit atau lainnya ya. Boleh mengakhirkan ya. Jadi ada ya. Jadi tadi misalkan antum safar, safar itu boleh menjamak sholat dan mengkosor apalagi ya kalau safar itu. Tapi safarnya minimal kalau nggak salah minimal 80 km kalau nggak salah ya. Lupa lagi ya, 80 km kalau nggak salah ya. Nanti enaknya cek lagi. Jadi minimal safar itu bisa mengkosor. Yang dikosor itu diringkas. Jadi yang 4 jadi 2. Tapi yang 2 jadi 1 boleh nggak? Boleh nggak yang dua jadi 1? Nggak boleh. 3 jadi 2 boleh nggak? Boleh. Yang kosor itu bolehnya cuma 4 jadi 2. Ya udah 2 ya 2, 3 ya 3, nggak boleh jadi. Tapi kita boleh menjamak, misalkan jamaknya maghrib dan isya. Dan boleh dijamak pada waktu maghrib, boleh. Dan bisa dijamak pada waktu isya. Jamak takdim itu waktu maghrib. Tapi kalau jamak takhir itu waktu isya ya. Dan satu lagi yang boleh jamak itu zuhur sama asar ya, itu jamak itu boleh di waktu zuhur jamaknya, boleh di waktu asar, tapi nggak boleh dia jamak sama subuh itu nggak boleh dijamak, nggak boleh. Atau misalkan isya sama subuh jadi mentang-mentang pengen pulas tidurnya ya, dari abis isya sampai subuh biar subuh nggak bangun, itu nggak boleh, nggak ada dalilnya ya, nggak boleh ya. Itu jadi yang boleh itu jamak itu maghrib isya dan zuhur asar. Dan ketika safar ya, ketika hujan, kita kalau hujan itu kita boleh. Makanya kenapa di sini kalau lagi hujan kita bukan nggak boleh ke masjid, bukan nggak boleh ke musola, tapi lebih baik kita di rumah ya. Itu kita boleh menjamak atau enggak sholat di rumah ya, sholat di rumah, karena kan musola lumayan kan jauh ya, daripada kita hujan-hujanan becek terus kotor atau enggak basah bajunya, mending di rumah ya. Terus juga kalau di masjid, kita di masjid hujan nih, di masjid itu kita udah sholat berjamaah, hujan pas maghrib misalkan, nah hujannya deras, nah kita boleh menjamaah sama isya. Itu ada dalilnya ya. Karena dalilnya tapi di sini di ini ya, disebutkan dalilnya ya di sini. Ya, itu. Jadi kita boleh
berjamaah, tapi nggak boleh dikosor ya. Kalau kosor itu cuma buat safar doang. Kosor itu ya tadi diringkas, yang jadi 4 jadi 2, jadi 4 jadi 2, nggak ada 3 jadi 2, nggak ada ya. Itu terus yang lainnya misalkan antum sakit ya, sakit boleh kan, apalagi terbaring di rumah sakit kan, kita nggak bisa apalagi wudhu kan ya, misalkan kita tipes atau apa kan, kita tipes itu anak boleh kena air nggak sih? Anak antum pernah tipes nggak? Anak nggak pernah soalnya, nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan nggak kuat gitu, kalau lagi sakit nggak kuat, misalkan kuatnya cuma sekali wudhu doang atau nggak sekali tayamum, mending kita di jamaah sholatnya, itu boleh ya di jamaah. Tapi ya yang boleh di jamaah aja ya, subuh mah nggak boleh. Pokoknya subuh itu udah nggak boleh di jamaah sama sholat apapun, nggak ada dalilnya ya. Tuh. Lanjut, yang lebih utama adalah menyegerakan sholat di awal waktunya, kecuali ini ada ya, lebih utama itu pas waktu gitu kan sholat, misalkan adzan zuhur nih, pas zuhur itu langsung kerjakan, subuh itu langsung kerjakan, maghrib itu langsung. Kecuali di sini ada kecuali, isya jika tidak berkenan, ada pengecualian ya. Isya kan panjang waktunya nih ya, itu boleh diakhirkan kalau tidak memberatkan, tapi harus berjamaah. Tapi kalau antum 1 orang atau 2 orang, gak ada udurnya ya, maksudnya cuma pengen ini aja, pengen mengakhirkan, gak ada udurnya ya. Mending lebih utama diambil pas waktu sholat isya daripada waktu akhir sholat ya. Itu isya doang ya, ingat isya doang. Nah, yang kedua zuhur ketika cuaca panas ya. Isya doang. Tadi kalau yang malam isya doang. Sekarang yang siang zuhur ketika panas. Jadi kalau misalkan antum ada nih sejam 12 kurang 15 menit, tapi cuacanya panas, kita akhirkan sholatnya sampai cuacanya dingin ya. Sampai cuacanya dingin. Ini Nabi SAW bersabda di sini. Idza shtaddal harru fa'abridu anis shalah. Faina syiddatal harri min fayhi jahannam. Ya. Jika siang sangat panas, maka akhirkanlah sholat itu. Maksudnya sholat zuhur di sini ya, hingga dingin. Karena panasnya cuaca itu dari panasnya jahanam ya. Ini baru panasnya dunia ya. Ya. Terkadang ada juga kadang ya, kalau lagi musim kemarau mungkin itu panas banget, pasti ada aja ya. Ya, pasti aja panas banget. Nah, kita boleh ya, bukan berarti wajib ya, boleh ya. Ingat, boleh mengakhirkan ya, boleh ya, tapi yang lebih utama dikerjakan di awal waktu ya. Tapi kalau termasuk tadi sholat zuhur, kalau sholat zuhur mungkin bukan disunahkan ya, dianjurkan lah mungkin ya, dianjurkan untuk diakhirkan doang, maksudnya karena kan panas. Tapi sekarang mah kan walaupun sepanas-panasnya sekarang kan jarang sekali kan, kita mah masih di lingkungan masih panasnya masih bisa aja saja. Tapi kalau mungkin di padang di gurun sana, di Arab, mungkin di gurun, mungkin itu kan dulu kan masih gurun semua kan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dari wahyu dari Allah, itu dikasih tahu ternyata panasnya itu termasuk dari panasnya api jahanam. Tuh ngeri banget gak? Padahal panas matahari doang ya. Itu. Nah, di sini barang siapa yang tertinggal dari sholat, wajib baginya mengqadha segera secara urut ya. Nah, di sini. Tertinggal sholat, kalau misalkan antum ketinggalan sholat atau enggak dalam keadaan tidur dan baru bangun tidur, misalkan jam berapa, misalkan sholat zuhur nih, antum tidur setengah 12 atau enggak tidur jam 11, tapi malam tidurnya bablas, zuhur kelewatan sampai asar. Nah, itu diwajibkan sholat zuhur dulu, jangan dulu sholat asar ya, sholat zuhur dulu itu ya. Dan kalau misalkan kalau perjalanan ya, tadi perjalanan kan dikasih rukhsah, perjalanan dikasih keringanan, boleh menjama ya, boleh di akhir, boleh di awal ya itu. Tapi kalau nggak ada udzur kayak misalkan bukan nggak ada udzur, tapi kalau sengaja mah ya jangankan ya,
yang tertidur aja disuruh kodok, apalagi yang sengaja gitu kan, sengaja meninggalkan sampai akhir waktu tadi apa nggak boleh. Nah di sini tadi apa tadi ada kurang sedikit di sini ada ternyata ada ada catatan kakinya ya. Syekh Asadi mengutip dalam Al-Mukhtarat Al-Jaliyah halaman 27 bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meriwayatkan kesepakatan ulama atas tidak bolehnya mengakhirkan sholat dari waktunya secara sengaja karena salah satu uzur selain jihad ya. Karena sebagian ulama memperbolehkan mengakhirkan sholat ketika jihad yang masyru' meskipun jumlah tidak membolehkan dalam kondisi tersebut. Adapun uzur selain jihad maka tidak berapa mengakhirkannya. Bahkan hendaknya orang sholat pada waktu menurut kemampuannya ya itu selain jihad. Jadi ini makan namanya fikih kan berbeda pendapat ya. Ya setahu anak kalau fikih itu kalau sholat itu ya di kalau boleh mengakhirkan tapi ya bukan boleh maksudnya ada udzur gitu diakhirkannya ya tadi safar ya terus juga misalkan sakit juga sebenarnya sakit aja masih suruh sholat ya. Sepenting itu loh sholat ya, sakit aja masih disuruh sholat ya. Anda pernah lihat gitu kan orang yang sedang sakit pakai oksigen. Ada anak kecil jujur di video gitu kan, anak kecil dia nggak pernah meninggalkan Allah ketika dia sakit ya apalagi sakit itu kita membutuhkan Allah banget ya makanya jangan dijadikan alasan sakit itu meninggalkan sholat ya. Saya sakit nih Ustaz, meninggalkan sholat enggak, malah harus lebih gitu kan. Kita sakit nih misalkan kita sakit ya kan kita seseorang sakit dan di sakit itu dia malah nggak ingat sama Allah sama sekali, sholat juga nggak pernah dijalanin ya, padahal masih mampu. Misalkan cuma sakit demam atau kan masih mampu lah. Kalau demam kan masih bisa lah ruku sholat sujud gitu kan ya gitu. Dia malah masih leha-leha, itu udah kelewatan banget gitu kan. Kita udah dikasih ujian sakit masih aja nggak berani berbuat kebaikan. Itu sholat itu kebaikan yang paling ibaratnya yang utama lah ya karena kan tadi amalan yang pertama kali dihisab ya, ditanya sama Allah ya gitu. Ya banyak dalilnya ya sholat itu nah di sini nggak disebutkan ya tadi kan di awal waktu gitu kan, harus di awal waktu ya. Bentar. Ini dalilnya nih kenapa sholat itu udah ditentukan waktunya dalam surat An-Nisa ayat 103. Ada bawa Al-Quran nggak? Nih Ana sebutkan dalam Al-Quran ayat surat An-Nisa ayat 104 ya. Dalilnya bahwa sholat itu ditentukan waktunya 104. Nah dalilnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ana baca 103 salah 103 salah afwan 103. Ini lihat di sini ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tama'natum faqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah itu ya. Sesungguhnya sholat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman ya. Itu dalilnya surat An-Nisa ayat 3 ya. Nah di sini artinya anak-anak belum ada artinya semuanya ya, arti semuanya tadi terjemahan An-Nisa ayat 103. Nah, ini terjemahannya ya.
Selanjutnya, apabila kamu telah melaksanakan sholatmu, ingatlah kepada Allah kamu berdiri pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakan sholat itu sebagaimana biasa. Sungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Ya, itu. Jadi sholat itu sudah ditentukan sama Allah. Ya. Faqimus sholah wa atuz zakah. Itu banyak sekali ya. Ya. Ana lupa waktu itu dikasih tahu sama syekhnya. Dalam berapa ayat Al-Quran ya, banyak ya, berapa puluh ya, banyak sekali ya tentang sholat itu ya. Tuh, qimus sholah wa atuz zakah ya. Jadi semua ini terkait sholat itu diwajibkan sama semua nabi sih kayaknya ya. Ana di sini juga ada. Nah, jadi mungkin dalam kitab yang lain beda lagi tata caranya sholatnya, tapi rata-rata di kitab suci Al-Quran selain kata di sini kata Syekh, selain itu dalam banyak tempat pada kitab suci Al-Quran. Nah, di sini ya dari tentang sholat ya. Nggak tahu untuk selain Al-Quran kayak kitab Unjil, kitab apa nggak tahu, lupa ya. Nah, pokoknya sholat itu wajib ya, walaupun sakit aja kita suruh sholat gitu kan. Nah di sini kan, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda lagi nih, sungguhnya yang membedakan muslim dengan kafir adalah meninggalkan sholat tadi ya. Al-ahdu bainana wa bainahum. Kemudian kufra tarkus sholat ya. Itu sholat itu sangat penting ya. Tuh. Nah. Ya pokoknya tadi jangan sampai lah. Lanjut lagi. Tadi tertinggal ya. Jadi kita wajib mengkodoknya ya. Tertinggal ya kayak tadi itu tidur atau enggak sakit. Kalau misalkan antum sakit, misalkan belum bisa pas waktu misalkan sholat zuhur kita, tapi nggak bisa nggak mampu lah bergerak. Tapi pas sekalinya mampu atau langsung harus sholat gitu kan ya, itu harus dikodok ya secara urut ya. Kalau misalkan belum sholat zuhur ya sholat zuhur dulu, sholat asar dulu. Nggak boleh misalkan antum udah sholat lupa juga kadang kan orang sekarang kan kita manusia kan, namanya manusia nisyan, sering lupa ya jadi misalkan kadang orang lupa gitu kan karena racunnya pikiran dunia gitu kan, kadang lupa sholat ya. Padahal tadi ingat tapi lagi asik, lagi ngobrol sama temen itulah nggak boleh ya, sampai lupa tadi saya belum sholat, nah langsung sholat kalau ingat ya, itu lupa ya. Dan sebagian lupa lagi ya tadi ya tidur. Kalau antum tidur misalkan tidur malam, sholat subuh telat, kesiangan jam 8 langsung sholat subuh walaupun udah siang ya. Jadi nggak boleh kita tinggalkan, jangan sekali-kali tinggalkan sholat ya. Ya tadi Rasulullah sabda al-adu bainana wa bainakumul kufra tarkus shalah, meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan salah satu dosa besar ya. Walaupun antum telat ya nanti kita beristighfar, minta ampun sama Allah, saya sering telat gitu kan ya. Tapi sebisa mungkin masuk waktunya, pas waktunya gitu lebih utama ya. Tapi yang penting jangan sampai meninggalkan sholat ya. Di sini jika dia lupa urutannya, tidak tahu atau kekhawatiran kehilangan sholat, maka gugur keharusan mengurutkan antara sholat yang tertinggal dengan sholat yang tengah dia berada di waktunya. Ya tapi ya tadi kalau misalkan dia lupa, saya tadi sholat apa aja yang belum ya urutannya ya. Tapi ya pokoknya yang penting diurutkan dulu ya gitu. Tuh. Nah di sini Syekh
Ibnu Uqail berkata, seperti yang dimaksudkan beliau dengan kehilangan sholat adalah sholat yang sekarang dia berada pada waktunya. Demikian pula jika khawatir kehilangan sholat jamaah menurut pendapat yang sahih. Ya, oh berarti tadi nafa ya, berarti belum ini ya, belum tuntas ternyata ya. Jadi jika kalau misalkan antum lupa sholat nih jam sholat zuhur, tapi udah masuk asar, tapi asar itu udah jamaah, antum mending sholat asar dulu ya, jamaah dulu, baru nanti setelah sholat jamaah baru sholat yang tertinggal tadi ya, sholat zuhur. Tapi kalau belum masuk sholat asar, wajib sholat zuhur dulu ya. Kalau udah masuk sholat asar, mending sholat asar dulu karena takut tertinggal sholat berjamaah. Nah, di sini demikian pula gugur keharusan mengurutkan jika khawatir kehilangan sholat jamaah ya tadi ya. Jadi gugur kalau sholat, kalau misalkan antum lupa, misalkan dari kita lupa, kita gugur. Sholat itu berurutan. Kalau udah ada sholat jamaah ya, maksudnya pada waktu sholat jamaah ya. Misalkan kita lupa sholat subuh, terus sholat zuhur lupa lagi, kita ingatnya pada waktu sholat asar. Nah, ini sholat asar dulu, baru sholat kenaikan sholat zuhur, sholat subuh, sholat zuhur. Jadi diurutkan ya. Walaupun antum sholat asar dulu ya. Tapi kalau belum masuk sholat asar, antum harus sholat subuh, sholat zuhur. Jadi diurutkan ya, itu. Jadi diurutkan ya. Jadi nggak boleh sholat zuhur dulu baru sholat zuhur dulu baru sholat subuh, nggak boleh ya. Nah, udah sampai situ dulu ya. Ini masuk syarat sah yang kedua, yaitu sholat apa itu? Masuknya waktu sholat. Ya, kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Terkait sholat, ya, sholat itu penting karena ini sebagian dari rukun Islam. Ya, ada yang tahu apa ininya? Dalilnya? Ada yang tahu nggak? Dalilnya? Antum udah pernah hadis kedua, itu hadis qudsi ya, hadis tentang Jibril, hadis Jibril. Tapi di sini ana sebutkan, Anda pernah dengar buniyal Islamu ala khamsin? Pernah dengar enggak? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa shaumi Ramadan, hajil bait atau hajil bait dulu, usai Ramadan. Ya, itu banyak hajil dulu ya. Hajil bait wa shaumi Ramadan ya. Atau enggak? Itulah. Yang penting apa? Islam dibangun atas 5 perkara. Pertama, 2 kalimat syahadat an la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Itu 2, itu 1. Yang kedua, iqamis shalah, menjalankan sholat atau menunaikan sholat, melaksanakan sholat. Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, ya wajib zakat itu. Ketiga, 4, berhaji ke Baitullah atau enggak ke saum Ramadan dulu. Dan terakhir haji ke Baitullah. Itu 5. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Sekarang kan ya tadi ada anak ke kelas 7 udah anak kasih kasih gambaran. Sekarang kita ibaratkan rukun Islam itu batu ya. Batu pertama itu syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Sekarang yang nomor 2 antum bilangin, kira-kira yang atas jatuh nggak? Jatuh ya. Jadi itulah pentingnya salah satu tiang agama sholat itu ya. Jadi salah satu tiang ya, misalkan rumah antum ini nggak ada tiang, bisa jadi roboh ini. Ini salah satu tiang ya agama. Jadi ya kalau misalkan nggak zakat, kalau nggak zakat, nggak puasa Ramadan itu masih bisa kokoh ya. Nah, masih bisa kokoh dalam artian ya, dalam artian sini masih bisa kokoh. Cuma kalau udah sholat ditinggalkan, sulit kokohnya ya. Gitu. Ya walaupun nggak boleh kita meninggalkan salah satu dari rukun Islam ya. Ya, jadi hajinya tadi kenapa haji ada? Haji itu ya satu yang wajib, yang kalau misalkan kita mampu. Satu mampu dalam artian mampu kesananya, mampu lagi baliknya. Kalau antum cuma mampu kesananya doang, baliknya gak mampu ya jangan, nggak wajib gitu kan. Ya. Haji itu ya. Jadi wajibnya itu bila mampu, semampu-mampunya. Mampu dari awal berangkat sampai pulang lagi ke tempat asal itu.
Tapi Ramadan, itu Ramadan yang udah masyhur banget, udah terkenal banget. Kita diwajibkan puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan umat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, agar kalian bertakwa. Dulu itu udah diwajibkan puasa Ramadan. Ya, antum kalau tahu ya, kita di ini terkait apa anak ini dulu puasa. Dulu puasa apa? Puasa itu Nabi kenapa kita salah ya? Udah puasa itu pokoknya diwajibkan dulu sebelum umat Muhammad, umat Islam ya, itu. Ya. Terus zakat itu kalau misalkan kita punya harta nih nggak dizakatin, nanti harta itu akan jadi bumerang buat kita ya. Misalkan kita punya harta banyak nih, atau zakat banyak macamnya, ada zakat harta, zakat pertanian ada ya. Zakat harta kalau nggak dikeluarin, nanti harta itu akan menjadi bumerang buat kita ya. Zakat itu akan uang itu, harta itu akan menjadi pancingan kita untuk ke neraka ya. Jadi ibaratnya jadi gak sia-sia kita mengumpulkan harta di dunia tapi gak dizakatin, jadi bumerang buat kita nanti di akhirat ya. Jadi nanti harta itu dikalungin ke kita ya, kita disiksa di neraka ya. Nggak tahu, anda lupa lagi hal yang penting, jadi bumerang lah buat kita harta itu kalau zakat ya. Kalau sholat ya tadi ya, sholat paling utama ya. Kita lagi baik lagi ya. Kenapa anak sering sekali mengingatkan sholat, sering sekali mengingatkan kalau sholat itu doa, sujud ya, karena ya sholat itu tadi ya secara bahasa dulu aja, antum perhatikan dulu sholat itu secara bahasa ya udah doa ya, doa ya. Karena ya yang pertama Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar doa doa iftitah, doa kan isinya doa iftitah. Al-Fatihah doa juga ini isinya. Terus Al-Quran, kalau misalkan antum ada doa di Al-Quran, misalnya baca Al-Quran itu kayak Qul a'udzu birabbin nas, ya Allah aku berlindung ya dari berlindung birabbin nas, berlindung kepada maksudnya raja manusia ya, itu min syarri waswasil khannas, berlindung itu berdoa berarti kan bisa. Terus ruku, ada doa ruku, bukan ruku doang ya, bukan ruku doang tapi doa ruku. Sujud, doa sujud ya, tuh ya. Kenapa disebut doa ya? Karena full dalam itu tuh doa semua ya. Itu ya dah, sekiranya segitu, nanti akan kita lanjutkan kembali ya. Kiranya tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari anak pribadi ya. Semoga bermanfaat buat anak pribadi dan buat antum semua. Kita ucapkan alhamdulillah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.